Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 2.1. Dengan pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pada intinya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap siswa, sehingga setiap siswa dapat terpenuhi setiap kebutuhannya. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid tersebut, seorang guru harus memenuhi 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajarannya. Lalu yang kedua, minat belajar. Minat belajar pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar dirinya, sehingga semakin kuat atau dekat hubungannya tersebut, maka akan semakin besar pula minatnya. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang akan berbeda-beda pada setiap diri siswa yang lainnya. Yang berikutnya adalah kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara sebagai berikut ini. Yang berikutnya adalah strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi dibagi menjadi 3. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten. Pada diferensiasi konten, guru memberikan materi yang berbeda kepada kelompok siswa yang berbeda. Materi ini sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemampuan masing-masing siswa. Berikutnya adalah diferensiasi proses, yaitu bagaimana peserta didik akan memaknai materi yang dipelajari, baik secara mandiri atau kelompok, dengan menyediakan kegiatan berjenjang. Bisa juga dilakukan dengan memberikan pertanyaan pemandu ataupun tantangan. Yang terakhir adalah diferensiasi produk. Diferensiasi produk yaitu berupa tagihan yang kita harapkan dari peserta didik dengan memberikan tantangan ataupun keragaman variasi serta memilih produk apa yang diminati oleh siswa tersebut. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar secara optimal. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, setiap kebutuhan belajar siswa dapat terpenuhi, sehingga dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dapat lebih menggali kemampuan peserta didik, serta dapat lebih meningkatkan motivasinya dalam belajar, sehingga hasil belajar pun akan diraih secara optimal. Pertanyaan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi-materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan 1.1, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman pada murid. Berikutnya, keterkaitan dengan modul 1.3. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu menerapkan peran dan nilai guru penggerak agar mampu menuntun murid ke arah merdeka belajar.
Selanjutnya adalah keterkaitan dengan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu cara bagi guru penggerak untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Lalu yang terakhir, keterkaitan dengan modul 1.4. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, agar tercipta nilai-nilai budaya positif, maka di antara guru dan murid harus dibuat sebuah kesepakatan kelas. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Salam guru penggerak. Terima kasih.